Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz selaku moderator pada podcast pada siang hari ini. Dan saya tidak sendiri, namun saya bersama dengan narasumber kita yang hebat pada siang hari ini, yaitu ada Kapten CKM Koat, Dr. Diah Pitaloka, SPDVI, yang dimana pada siang hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perawatan kulit selama bulan puasa, yang dimana kita semua tahu bahwa bulan puasa adalah waktu yang sangat penuh berkah untuk kita semua, dan juga kita perlu tahu bagaimana kita bisa menjaga kulit agar tetap segar dan cerah di bulan puasa kali ini nih. Seperti itu, Dok. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang hebat. Di sini ada Dokter Diah. Bagaimana, Dok, kabarnya? Alhamdulillah sehat hari ini. Lalu bagaimana dengan kabar puasanya nih, Dok? Apakah lancar sejauh ini atau ada bolongnya mungkin, Dok? Lancar, semangat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Begitu, Dok. Jadi enaknya siang ini kita akan membahas tentang apa nih, Dok? Kayaknya sekarang lagi booming topik skin booster ya. Saya beberapa waktu ini di praktek juga lagi banyak yang nanya nih, skin booster tuh apa ya? Gimana? Mungkin kalau dari yang kami siapkan adalah satu puasa itu emang banyak perubahan yang terjadi pada tubuh kita nih, Dok, termasuk kayak kulit seperti yang dehidrasi, kulit kering atau seperti hal lainnya. Mungkin ada masalah utama yang dimana kita tuh tidak bisa minum air sepanjang hari yang mengakibatkan terjadinya dehidrasi nih, Dok. Nah, selain itu juga pola makan yang berubah dan kurangnya asupan juga dapat mempengaruhi kesehatan kulit nih, Dok. Apakah mungkin ada tips atau saran bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan kulit agar tetap segar di saat kita puasa, yang dimana kita kurang minum dan juga kurang mengkonsumsi nutrisi lainnya gitu, Dok? Oh ya, pas nih jadinya nih topiknya dengan skin booster ya. Jadi betul, selama bulan puasa itu kita tidak ada masuk cairan, baik berupa makanan ataupun minuman, itu kan kurang lebih 8-10 jam ya. Jadi memang kulit itu lebih rentan atau cenderung akan mengalami dehidrasi. Dan ada beberapa nutrisi seperti vitamin atau mineral yang akhirnya berkurang. Nah, tentu saja memang cara mengembalikan itu semua adalah selain dengan asupan makanan dan minuman yang dapat kita peroleh saat berbuka, memang salah satu cara adalah dengan menggunakan skin booster yang memang saat ini sedang trending ya, terutama di kalangan ibu-ibu, mbak-mbak, dan kaum hawa. Pastinya skin booster itu sedang menjadi trending dan menjadi pilihan terapi atau salah satu pilihan perawatan kulit untuk menyambut Ramadan ini. Begitu. Lalu untuk beberapa efek-efeknya dari dehidrasi dan lainnya itu ada nggak sih, Dok, saran seperti apa kita tuh bisa tetap menjaga kesegaran tubuhnya selain yang dikatakan oleh dokter tadi? Seperti mungkin sahur kita harus makan makanan khusus atau seperti apa agar bisa tetap terjaga gitu, Dok, dengan secara alami. Ya, pastinya selama bulan puasa ini walaupun kita berpuasa kurang lebih 8-10 jam, kita harus memperhatikan asupan cairan dan makanan. Cairan itu terutama jangan lupa 8 gelas sehari ya kurang lebih. Dan memang saat berbuka kita disarankan selain berbuka dengan air, itu juga berbuka dengan buah-buahan yang banyak mengandung elektrolit. Itu yang nantinya akan mengembalikan cairan dan mineral yang hilang selama kita berpuasa. Nah, baik, untuk teman-teman mungkin bisa di-note ya, ada saran-saran dari dokter tadi seperti dengan nutrisinya, dan juga kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, tadi udah ada tips-tips yang sangat bagus nih dari dokter Dia selaku spesialis kulit ya, Dok ya. Nah, untuk ngasih tantangan tadi, dokter sempat menyebutkan adanya skin booster ya, Dok ya? Iya. Nah, itu merupakan salah satu solusi yang bisa kita coba untuk di bulan puasa ini dengan memberikan hidrasi ekstra dan juga meningkatkan elastisitas kulit gitu, Dok. Mungkin mau nanya dikit sih, Dok, apa itu skin booster, Dok? Oke, jadi skin booster sesuai namanya secara harafiah ya, skin and booster. Booster itu berarti kurang lebih tambahan nutrisi ya. Iya, Dok. Skin tentu saja kulit. Jadi skin booster itu sebenarnya adalah suatu tambahan perawatan yang isinya sebenarnya merupakan nutrisi bagi kulit. Isinya apa aja nih? Biasanya yang banyak sekarang di masyarakat itu skin booster itu isinya adalah hyaluronic acid. Itu fungsinya adalah mengikat cairan. Kemudian ada yang juga isinya vitamin C dan beberapa mineral lain atau zat-zat lain seperti tranexamic acid, bahkan kombinasinya. Dan itu memang perawatan yang dapat kita berikan pada pasien yang kulitnya kering. Tentu saja, tapi perawatan ini harus sesuai indikasi dan memang baiknya dikerjakan oleh tenaga dokter atau spesialis yang sudah tahu betul nih, ini kira-kira apakah akan bermanfaat atau tidak dan berapa dosis yang diperlukan untuk pasiennya. Oh, seperti itu ya, Dok, untuk pengertiannya.
Lalu kita juga ingin tahu nih dok, apa aja sih manfaat-manfaat dari skin booster tersebut? Apakah memiliki efek samping ataupun lain-lainnya gitu dok? Seperti itu dok. Oke. Jadi efek yang kita harapkan nih saat kita menggunakan atau memperoleh skin booster tentu saja yang pertama kembalinya rehidrasi kulit. Kalau rehidrasi kulit itu sudah kembali, tentu saja kulit itu pasti akan menjadi lebih segar, lebih fresh ya, lebih plump, dan tentu saja yang kita harapkan lebih glowing. Nah, ini yang memang diincar oleh atau dicari oleh para kaum hawa terutama ya, apalagi saat mendekati bulan Ramadan seperti ini, semuanya pasti ingin tampil maksimal, tampil glowing, gak cuman Ramadannya glowing, tapi kulitnya juga glowing. Baik, mungkin tadi udah ada ya manfaat tadi yang disebutkan oleh dokter Diah terkait dengan manfaat dari skin booster ini. Selanjutnya ingin bertanya lagi nih dok, ada nggak sih tips-tips buat teman-teman yang emang sering beraktivitas di luar di saat bulan puasa, tapi mereka nggak mau nih dok buat kayak kulitnya kering atau terkena dehidrasi yang berlebihan nih dok. Seperti mungkin ada tips-tips seperti makanan yang di awal tadi ataupun ada tips-tips lainnya nih dok, apakah ada atau tidak ya dok ya? Oke, jadi selain skin booster, memang untuk mengembalikan hidrasi atau kulit yang sehat tadi ya, terutama sebenarnya adalah dari asupan makanan dan minuman. Saat berbuka, usahakan selalu berbuka itu dengan cairan, baik itu dari minuman atau air putih, tapi juga bisa juga dari buah-buahan yang banyak mengandung vitamin dan elektrolit. Selain itu, selama bulan puasa memang pasti banyak dari kita kan yang masih beraktivitas ya. Betul, dok. Dari pagi sampai sore berkeringat, bahkan ada beberapa yang menggunakan kesempatan saat berpuasa itu untuk berolahraga di sore hari atau menjelang berbuka. Nah, jangan lupa kalau memang mau berkegiatan outdoor, selalu gunakan sunscreen. Sunscreen yang seperti apa? Tentu saja ya, untuk kulit Asia itu disarankan memang sunscreen yang memiliki SPF paling tidak minimal 30. Kemudian jangan lupa kita seharian itu kan memang tidak masuk cairan ya, tapi kita boleh kan ya cuci muka. Boleh. Jadi kita jangan lupa cuci muka. Jadi walaupun kita tidak minum, tapi saat kita mencuci muka kan itu sebenarnya cairan itu juga akan meresap ya melalui kulit dan itu tidak apa-apa. Iya betul. Nah, jadi teman-teman untuk tipsnya seperti itu ya teman-teman, jika tidak ingin menggunakan skin booster atau mungkin menggunakan alternatif yang lain, bisa dengan cuci muka dengan secara rutin di bulan puasa, dan juga jangan lupa untuk menggunakan sunscreen teman-teman dengan SPF yang sudah disarankan oleh dokter Diah tadi. Nah, mungkin kita akan masuk ke topik berikutnya ya dok ya. Tadi kita sempat di awal sempat perkenalan, yaitu titel dokter adalah SPD-VA ya dok ya. Mau tanya dong dok, sekarang ada perbedaan nih antara SPKK, SPD-V, dan juga SPD-VI. Boleh nggak sih dok, kita pengen tahu apa sih perbedaan dari ketiga titel tersebut? Oke. Jadi SPKK itu singkatan dari spesialis kulit dan kelamin. Kemudian sempat beredar kemarin di masyarakat SPDV, Betul. spesialis dermatologi dan venerologi. Kemudian ada juga SPDVE atau spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Sebenarnya ketiga gelar ini sama. Jadi gelar ini diperuntukkan bagi dokter yang telah menyelesaikan kompetensi atau pendidikan spesialis di bidang kulit dan kelamin. Ketiganya sebenarnya bisa dibilang sama ya. Namun karena banyaknya sekarang perawatan yang berkaitan dengan kulit, gelar SPKK itu sekarang diganti menjadi gelar SPDVE untuk menerangkan kepada masyarakat bahwa spesialis kulit dan kelamin itu sebenarnya nggak cuma menangani penyakit saja, tapi memang kompetensi kami itu juga untuk melakukan perawatan kulit estetika. Oh, seperti itu dok ya. Iya. Itu ada sebuah ilmu baru nih teman-teman dari dokter Diah terkait dengan titelnya. Jadi nggak kenal lagi teman-teman, bakal nanya lagi apa sih perbedaannya karena sudah dijelaskan secara lengkap oleh dokter Diah di sini. Nah, tadi ini kebetulan kita udah membahas banyak hal nih terkait dengan skin booster dan juga hal lainnya ya dok. Ada skin booster, lalu ada tips-tips juga untuk beraktivitas di siang hari terutama ya dok di saat bulan puasa. Dan juga tentang tiga titel yang tadi udah disebutkan oleh dokter dan juga dijelaskan oleh dokter Diah. Nah, mungkin dokter ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan, apa aja sih tips-tips lainnya yang mungkin belum dokter sebutkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari saat bulan puasa maupun bagaimana sih caranya jika kita tertarik ini untuk menggunakan skin booster gitu dok? Oke. Jadi selain apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, sebenarnya kesehatan kulit itu kan bermula dari dalam ya. Betul, dok. Selain rehidrasi kulit, kemudian penggunaan tambahan treatment, sebenarnya kita juga harus memperhatikan pola makan. Cukup nutrisi, kemudian makanan yang kita makan juga seharusnya memang bergizi ya. Betul sekali dok. Ada protein, ada vitamin yang memang dibutuhkan untuk regenerasi kulit.
Selain itu kita juga harus memperhatikan pola aktivitas kita. Jangan lupa aktivitas di bulan puasa memang selain berat, eh, kita juga harus mengimbangi dengan istirahat yang cukup. Baiknya istirahat yang cukup itu memang kurang lebih 7 sampai 10 jam sehari. Tidur yang berkualitas itu juga berpengaruh untuk kesehatan kulit ya. Gitu. Dan selebihnya memang kalau memang ada perawatan yang diperlukan, tentu saja baiknya kita harus berkonsultasi terlebih dahulu. Apakah perawatan yang diperlukan, berapa dosis obatnya nanti, kemudian harus seperti apa cara pemakaiannya, itu juga sangat berpengaruh. Nah, itu udah tips tambahan nih teman-teman dari dokter dia. Mungkin dokter dia ada saran nggak tempat di mana kita bisa berkonsultasi nih, dan juga bagaimana sih tempat di mana kita bisa menggunakan skin booster nih dok? Oke, oh nggak usah jauh-jauh ya. Di Ritual Mioraksa ada polikulit dan kelamin, dan tentu saja yang berpraktek adalah dokter spesialis. Kalau memang ada pertanyaan atau ada perawatan yang ingin dikerjakan, tentunya baiknya harusnya berkonsultasi terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman semua, nggak perlu ragu lagi nih untuk tahu di mana sih tempat untuk berkonsultasi tentang kulit dan kelamin, dan juga jika ingin berkonsultasi lebih jauh tentang skin booster, bisa datang ke Poli Kulit dan Kelamin RS tingkat 2 Mohriwan Meraksa. Nah, mungkin saya tanya lagi nih dok ya, untuk jadwal prakteknya itu ada di jam berapa dan juga di hari apa aja ya dok? Oke, Poli Kulit dan Kelamin Mohriwan Meraksa buka setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 hingga pukul 3 sore. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut sebelum berkonsultasi, silakan menghubungi CS atau admin Rumah Sakit Mohriwan Mioraksa. Mungkin cukup ya dok untuk episode podcast pada siang hari ini tentang perawatan kulit dan juga tentang ilmu-ilmu tadi tambahan seperti tips-tipsnya dan juga lain halnya, dan juga terkait dengan 3 titel yang disebutkan tadi. Jadi semoga tips yang kami bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kulit Anda secara berkala. Dan juga semoga teman-teman semua dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.